Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaid Iksan, NIM 210206-129, ingin menjelaskan tentang manajemen proyek dan pemasaran jasa pendidikan. A. Pengertian manajemen proyek. Manajemen proyek ialah salah satu manajemen atau tata cara dalam mengelola sumber penghasilan yang penting untuk menyelesaikan proyek dari awal sampai selesainya proyek tersebut. Manajemen proyek dapat dipakai pada jenis proyek apapun dan dipakai secara luas untuk menyelesaikan proyek yang besar dan kompleks. Manajemen proyek merupakan kunci keberhasilan dalam melaksanakan dan menyelesaikan suatu proyek yang telah ditugaskan. Fokus utama manajemen proyek adalah pencapaian semua tujuan akhir proyek dengan segala batasan yang ada untuk dan dana yang tersedia. Pada perencanaan pembuatan proyek sebuah sistem diperlukan berbagai macam komponen yang terlibat di dalamnya. Selanjutnya, ruang lingkup. Manajemen proyek memiliki perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengambilan sumber daya untuk mencapainya tujuan tertentu dalam batasan waktu, biaya dan sumber daya yang telah ditetapkan. Perencanaan proyek merencanakan aktivitas proyek, memperkirakan biaya, memetakan jadwal dan menentukan sumber daya yang dibutuhkan. Pengorganisasian proyek membentuk tim proyek, menentukan peran dan tanggung jawab dalam menetapkan struktur organisasi proyek. Dan adapun pelaksanaan proyek yaitu melaksanakan aktivitas yang telah direncanakan, mengkoordinasikan pekerjaan tim dan memastikan bahwa proyek berjalan sesuai jadwal dan anggaran. Selanjutnya, pengawasan proyek. Pengawasan proyek yaitu melacak kemajuan proyek, memantaukan kinerja, mengidentifikasikan risiko dan mengambil tindakan untuk memastikan proyek selesai sesuai dengan rencana. Dan yang terakhir, penyelesaian proyek. Menyelesaikan proyek, mengevaluasikan hasil dan membuat laporan akhir tentang keseluruhan proyek. Dan selanjutnya, rincian kegiatan proyek. Ada beberapa rinci kegiatan proyek. Yang pertama, satu, mengidentifikasikan objek yang akan dikelola. Yang kedua, konsep pengelolaan yang akan dipakai. Yang ketiga, area ilmu manajemen proyek. Yang keempat, metode, teknik dan prosedur. Dan yang kelima, aplikasi konsep manajemen proyek pada praktik penyelenggaraan operasional proyek. Selanjutnya dilanjutkan makalah kelompok 2, yaitu perencanaan manajemen proyek. Yang pertama itu pengertian. Perencanaan manajemen proyek adalah proses yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian dan pengaturan sumber daya untuk menyelesaikan proyek dalam batas waktu, anggaran dan persyaratan kualitas yang telah ditetapkan. Tujuan utama dari perencanaan manajemen proyek adalah memastikan bahwa proyek dilakukan secara efektif dan efisien. Perencanaan manajemen proyek biasanya dimulai pada awal tahap perencanaan proyek dan melibatkan identifikasi dan analisis risiko. Proses perencanaan manajemen proyek mencakup beberapa tahapan seperti identifikasi kebutuhan dan persyaratan proyek, analisis risiko, pengembangan jadwal dan anggaran, serta menentukan sumber daya yang diperlukan. Hasil dari proses ini adalah rencana manajemen proyek yang mencakup tujuan proyek, ruang lingkup proyek, struktur organisasi tim, jadwal proyek, anggaran, dan rencana risiko. Selanjutnya, cara perencanaan manajemen proyek bisa berjalan. Ada beberapa langkah-langkah. Yang pertama, langkah-langkah dalam merencanakan manajemen proyek: mendefinisikan tujuan proyek, menetapkan ruang lingkup proyek, menentukan sumber daya, menentukan jadwal, menentukan anggaran, mengidentifikasikan risiko proyek, menetapkan strategi pengendalian risiko, menentukan metodologi manajemen proyek, dan menyusun rencana manajemen proyek. Yang kedua, faktor-faktor yang perlu dilibatkan dalam perencanaan manajemen proyek, yaitu komunikasi yang efektif, kemampuan tim, perubahan lingkup. Manfaat perencanaan manajemen proyek. Menurut Clifford F. Gray dan Eric W. Larson, adalah beberapa manfaat dari perencanaan manajemen proyek, antara lain menetapkan tujuan dan sasaran proyek dengan jelas. Perencanaan manajemen proyek membantu tim proyek menetapkan tujuan dan sasaran proyek yang dengan jelas, menentukan tugas dan tanggung jawab yang jelas. Dalam perencanaan manajemen proyek, tim proyek menentukan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota tim. Menentukan jadwal dan anggaran proyek, yaitu perencanaan manajemen proyek membantu menentukan jadwal dan anggarannya.
membantu mengidentifikasi risiko dan masalah, dan yang terakhir menjaga kualitas proyek. Selanjutnya, ruang lingkup pemasaran jasa pendidikan. A. Pengertian pemasaran jasa pendidikan. Pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial yang melibatkan kegiatan-kegiatan penting yang memungkinkan individu dan kelompok mendapatkan kebutuhan dan keinginan melalui pertukaran dengan pihak lain. Dan untuk mengembangkan hubungan pertukaran, proses pemasaran sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti sosial, budaya, politik, ekonomi, dan manajerial. Pemasaran jasa pendidikan bukan merupakan kegiatan bisnis agar sekolah yang dikelola mendapatkan siswa, tetapi merupakan tanggungjawab penyelenggaraan pendidikan terhadap masyarakat luas tentang jasa pendidikan yang telah atau sedang dilakukannya. Dapat disimpulkan bahawa pemasaran jasa pendidikan merupakan suatu kegiatan atau proses sosial yang dilakukan oleh individu atau secara kelompok untuk mendapatkan hasil sesuai yang dibutuhkan dan diinginkan oleh lembaga pendidikan. Ruang lingkup pemasaran jasa pendidikan. Kotler membedakan unsur dan ruang lingkup pemasaran menjadi 7 variabel, yaitu produk, promosi, harga, tempat, orang, proses, dan sarana dan prasarana, atau dikenal sebagai 7P di bawah ini. Dan selanjutnya, tujuan dan fungsi pemasaran jasa pendidikan. Adapun beberapa tujuan dari pemasaran jasa pendidikan, yang pertama, memberikan informasi kepada masyarakat tentang produk-produk lembaga pendidikan. Yang kedua, meningkatkan minat dan ketertarikan masyarakat pada produk lembaga pendidikan. Yang ketiga, membedakan produk lembaga pendidikan dengan lembaga pendidikan lain. Yang keempat, memberikan penilaian lebih pada masyarakat dengan produk yang ditawarkan. Dan yang kelima, menstabilkan eksistensi dan kebermaknaan lembaga pendidikan di masyarakat. Jadi yang ingin dicapai dari pemasaran jasa pendidikan adalah mendapatkan pelanggan yang disesuai dengan target, baik itu yang berkaitan dengan kualitas maupun kuantitas dari calon pelanggan atau siswa. Sedangkan fungsi dari pemasaran pendidikan adalah sebagai langkah pembaharuan ketika sebuah lembaga pendidikan harus mengikuti atau mengimbangi ketatnya persaingan dalam memperoleh pelanggan. Fungsi pemasaran dalam dunia pendidikan adalah untuk menciptakan citra baik terhadap madrasah sebagai lembaga pendidikan. Adapun strategi pemasaran jasa pendidikan. Langkah-langkah strategi pemasaran jasa pendidikan di lembaga pendidikan antara lain: 1. Identifikasi pasar, yakni melihat dan menganalisis pasar terdahulu agar mengetahui kondisi dan situasi pasar termasuk perlengkapan yang dibutuhkan lembaga pendidikan yang menjadi kepentingan pelanggan pendidikan. Yang kedua, segmentasi pasar dan positioning. Segmentasi pasar adalah tindakan membagikan pasar menjadi dua kelompok pembeli yang berbeda karena setiap pelanggan membutuhkan produk atau jasa yang berbeda. Yang ketiga, diferensi produk. Melakukan diferensi merupakan cara yang efektif dalam mencari perhatian pasar, yaitu dengan cara menciptakan produk yang luar biasa dan melakukan penawaran dengan berbeda agar lebih meyakinkan konsumen dapat bersaing dalam lembaga pendidikan lainnya. Strategi marketing pendidikan, analisis pemasaran pendidikan, konsumen dan produsen. Pemasaran pendidikan. Pemasaran pendidikan penting untuk dikaji karena setiap individu memiliki kebutuhan dan keinginannya. Salah satu mendapatkan layanan pendidikan. Pemasaran pendidikan sendiri dapat diartikan sebagai proses sosial dan manajerial untuk memenuhi kebutuhan layanan pendidikan melalui pertukaran suatu nilai dengan kelompok sasaran dalam konteks pengelolaan suatu pendidikan seperti sekolah, madrasah, perguruan tinggi dan lembaga pendidikan non formal. Mengenal konsumen dan produsen. Produsen pendidikan merupakan pihak baik, itu orang ataupun lembaga yang menyediakan layanan pendidikan kepada konsumen. Konsumen pendidikan adalah pihak baik itu individu maupun lembaga sebagai penerima atau pengguna layanan pendidikan dalam konsep pemasaran pendidikan. Konsumen pendidikan dibedakan dalam 3 kelompok, yaitu konsumen utama, konsumen sekunder, dan konsumen tersier. Selanjutnya,
Segmentasi pasar pendidikan. Sebelum mengembangkan produk-produk pendidikan, perlu dilakukan terlebih dahulu proses feasibility study atau studi kelayakan. Hal ini penting dilakukan untuk mencermati apakah produk yang akan dikembangkan memang layak untuk dijalankan. Studi kelayakan mencakup identifikasi masalah penentu tujuan, identifikasi peluang, dan prospek, menggambarkan kesiapan sumber daya dari pelaksanaan, serta menilai berbagai manfaat yang dihasilkan. Segmentasi pasar pendidikan merupakan proses pembagian kelompok-kelompok konsumen di dalam pasar tertentu yang memiliki kebutuhan, karakteristik, dan perilaku berbeda-beda sehingga dapat dijadikan sebagai sasaran strategi marketing. Marketing jasa pendidikan. Strategi pemasaran jasa pendidikan iaitu rencana yang komprehensif pada kegiatan lembaga pendidikan yang memberikan layanan pada jasa pendidikan yang memuaskan kepada konsumen dengan cara memperhatikan konsep model produk biaya pendidikan dan strategi distribusi informasi dan jasa lembaga pendidikan. Dalam strategi produk jasa pendidikan, perlu adanya model produk jasa pendidikan yang perlu diterapkan dalam lembaga pendidikan. Selain itu juga perlu diperhatikan bauran produk jasa pendidikan sehingga mampu menawarkan pendidikan yang berkualitas. Selanjutnya kepemimpinan, pengendalian proyek dan penyusunan jaringan kerja. A. Kepimpinan dan pengendalian proyek. Menurut Ramlan Ruffendi, kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk mencapai suatu tujuan dengan antusiasi bagaimana gaya seseorang untuk mempengaruhi orang lain atau agar bawahan mengikuti apa yang telah diperintahkan akan sangat tergantung dari gaya kepemimpinan yang digunakan. Setiap pemimpin pasti memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda-beda. Ada 3 gaya kepemimpinan, diantaranya kepemimpinan otoriter, yang kedua kepemimpinan demokratif, dan yang ketiga kepemimpinan delegatif. B. Penyusunan jaringan kerja. Jaringan kerja adalah suatu teknik yang digunakan oleh seorang manajer untuk merencanakan, menjadwalkan, dan mengawasi aktivitas pekerjaan suatu proyek dengan menggunakan pendekatan atau analisis waktu, biaya yang digambarkan dalam bentuk simbol dan diagram. Selanjutnya, manajemen proyek. Ada beberapa bagiannya. Yang pertama, pencepatan durasi proyek. Pencepatan durasi proyek pelaksanaan pada aktivitas tertentu, maka akan terjadinya pertambahan biaya akibat percepatnya durasi tersebut. B. Penjadwalan sumber daya. Penjadwalan sumber daya adalah penjadwalan yang berhubungan dengan tenaga kerja, peralatan, material, dan biaya yang merupakan bagian dari jadwal induk atau jadwal utama, atau dapat juga sebagai yang terpisahkan darinya subjadwal. C. Jenis biaya proyek. Komponen biaya proyek konstruksi dapat dibagi sebagai berikut: biaya langsung dan biaya tidak langsung. D. Rencana anggaran biaya. Rencana anggaran biaya adalah perhitungan biaya bangunan berdasarkan gambar bangunan dan spesifikasi pekerjaan konstruksi yang akan dibangun. Perkiraan biaya proyek. Menurut National Estimating, estimasi biaya ialah seni memperkiranya kemungkinan jumlah biaya yang diperlukan untuk suatu tujuh kegiatan yang didasarkan atas informasi yang tersedia pada waktu itu. Karena itu, estimasi biaya sangat bergantung pada ketersediaan informasi detail mengenai proyek dalam tahapan proyek ketika estimasi tersebut dilakukan. Dan yang terakhir, F. Metode dan teknik pengendalian biaya. Pengendalian biaya proyek meliputi monitoring penggunaan biaya, memastikan bahwa perubahan biaya proyek sudah tercakup dalam anggaran biaya yang direvisi dalam pedoman anggaran biaya. Selanjutnya, strategi pemasaran dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas peserta didik di lembaga pendidikan.
A. Tujuan dan fungsi marketing lembaga pendidikan Islam. Adapun beberapa tujuan dari pemasaran pendidikan adalah: 1. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang produk-produk lembaga pendidikan. 2. Meningkatkan minat dan ketertarikan masyarakat. Yang ketiga, membedakan produk lembaga pendidikan dengan lembaga pendidikan lainnya. Dan yang keempat, memberikan penilaian lebih pada masyarakat dengan produk yang ditawarkan. Dan yang kelima, menstabilkan eksistensi dan kebermaknaan lembaga pendidikan di masyarakat. B. Strategi pemasaran pendidikan. Adapun beberapa strategi dalam pemasaran pendidikan adalah: segmentasi pasar, identifikasi perilaku konsumen, marketing mix, pengukuran kepuasan konsumen. C. Strategi pemasaran dalam meningkatkan citra lembaga pendidikan Islam. Adapun beberapa strategi pemasaran dalam meningkatkan citra lembaga pendidikan Islam yaitu: membangun identitas dan branding yang kuat, fokus pada kualitas pendidikan, promosi berbasis nilai-nilai Islam, mengoptimalkan pemanfaatan media sosial. Dan selanjutnya yang D, implementasi manajemen pemasaran jasa pendidikan dalam meningkatkan kepuasan pelanggan. Dalam pengolahan manajemen pemasaran jasa pendidikan yang ditawarkan oleh lembaga pendidikan kepada masyarakat harus bisa meyakinkan masyarakat, sehingga yang terjadi minat masyarakat sebagai pengguna merasa tertarik dan strategi yang ditawarkannya, dan akhirnya masyarakat pun menyekolahkan anaknya ke lembaga pendidikan tersebut. Strategi dalam memasarkan produk lembaga pendidikan yang tepat adalah dengan menerapkan prinsip fokus bagaimana caranya agar masyarakat sebagai pengguna terpuaskan. Baik, cukup sekian presentasi dari saya tentang manajemen proyek dan pemasaran jasa pendidikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.